Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang sudah menyimak part 1, 2, 3, dan 4 di video sebelumnya? Nah, sekarang kelanjutannya ya. Di part 5 masih di bidang fisika. Bersama channel Heriana Ana membahas soal-soal OSN dimulai dari tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan juga tingkat nasional. Disimak baik-baik ya adik-adik. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 11. Pada generator AC, GGL induksi yang terjadi dipengaruhi oleh... Nah, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Apakah nomor 1, kecepatan perubahan garis gaya magnet? Ya, betul ya. Yang nomor 2, jumlah lilitan kawat juga betul. Nomor 3, luas penampang kawat juga betul. Dan nomor 4, kuat medan magnet juga betul. Nah, jadi empat-empatnya ini mempengaruhi GGL induksi. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Pernyataan berikut ini berlaku pada sebuah ayunan sederhana yang terdiri dari tali dan beban. Nah, adik-adik, lihat dulu gambar untuk ayunan sederhana berikut ini ya. Nomor 1. Tegangan tali bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Nah, pada saat beban berada di ketinggian maksimum, artinya benda berada di titik C atau di titik A, maka memiliki tegangan tali yang bernilai minimum ya. Atau dengan kata lain, tegangan tali maksimum harus berada di titik B, yaitu di titik terendah. Jadi, pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2. Energi potensial beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Nah, adik-adik ingat rumus untuk energi potensial. Energi potensial dirumuskan massa kali gravitasi kali ketinggian. Artinya, pada saat energi potensial maksimum harus berada pada ketinggian yang maksimum ya, atau berada di titik C dan juga titik A. Jadi, di ketinggian maksimum ini memiliki energi potensial yang juga maksimum. Pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3. Kelajuan beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Nah, ini salah ya, karena di ketinggian maksimum memiliki energi potensial maksimum, bukan kelajuannya, sedangkan kelajuan berkaitan dengan energi kinetik. Nah, pada saat energi potensial maksimum, maka memiliki energi kinetik minimum atau sama dengan 0. Sebaliknya, di titik terendah atau di bagian B, selain memiliki tegangan tali yang maksimum, memiliki energi kinetik yang maksimum juga. Karena energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya sama dengan 0 karena berada di titik terendah. Jadi tinggal kebalikan ya. Untuk pernyataan nomor 3, salah. Nah, satu lagi untuk pernyataan nomor 4. Selisih antara energi mekanik dan energi kinetik beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Nah, ingat ya adik-adik, di ketinggian maksimum artinya memiliki energi potensial maksimum. Adik-adik ingat rumus energi mekanik? Energi mekanik atau EM sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, pada saat ketinggian maksimum memiliki energi kinetik yang sama dengan 0. Di pernyataan ini, selisih antara energi mekanik dan juga energi kinetik. Jadi, energi mekanik dikurangi energi kinetik harus sama dengan energi potensial maksimum. Benarkah seperti itu? Perhatikan baik-baik, energi kinetik yang di sini pindah ruas ke sebelah kiri, maka berubah menjadi pengurangan. Jadi selisih antara energi mekanik dikurangi energi kinetik. Dan ingat, pada saat energi potensial maksimum, maka energi kinetiknya akan sama dengan 0. Jadi pada saat energi kinetik 0, maka energi mekaniknya akan sama dengan energi potensial. Jadi pernyataan nomor 4 benar. Nah, kita sudah ketemu nih jawabannya 2 dan 4 yang C. Lanjut ke nomor 13. Di depan sebuah lensa konvergen diletakkan benda. Nah, adik-adik, lensa konvergen disebut juga dengan lensa cembung. Dan di belakang lensa tersebut dipasang sebuah cermin konvergen. Nah, kalau cermin konvergen adalah cermin cekung ya. Sumbu lensa dan sumbu cermin berimpit. Panjang fokal lensa dan cermin berturut-turut F dan G. Maksudnya di sini panjang fokus ya adik-adik, dengan F lebih besar daripada G. Jarak antara lensa dan cermin sama dengan F.
dengan S adalah jarak benda ke lensa. Dinyatakan bahwa, nah mana ya pernyataan nomor 1 sampai dengan pernyataan nomor 4 ini yang benar? Kita cek satu persatu ya. Untuk nomor 1, jika jarak benda S lebih kecil daripada jarak fokus F, maka bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, diperbesar, seperti gambar berikut. Nah, bayangan maya yang dibentuk lensa akan bertindak sebagai benda maya bagi cermin. Jadi, pernyataan nomor 1 salah. Kita lanjut ke pernyataan nomor 2. Jika S lebih besar dari F, maka bayangan yang dibentuk lensa akan bersifat nyata terbalik. Nah, bayangan ini berada di belakang lensa. Karena jarak lensa dan cermin adalah F dan S lebih besar dari F, maka bayangan yang dibentuk lensa akan berada di belakang cermin. Artinya, bayangan lensa akan menjadi benda maya bagi cermin. Nah, bayangan yang dibentuk cermin dari benda maya selalu bersifat nyata. Jadi, pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, jika S lebih kecil dari F. Nah, adik-adik, ingatkan penjelasan pada pernyataan nomor 1 di awal. Nah, bayangan yang dibentuk dari benda maya selalu bersifat nyata. Jadi, pernyataan nomor 3 pun benar. Pernyataan nomor 4. Jika S lebih dari F, bayangan yang dibentuk lensa menjadi benda yang bersifat maya bagi cermin. Nah, ini ingat penjelasan di nomor 2 ya. Bayangan yang dibentuk lensa akan berada di belakang cermin. Artinya, akan bersifat maya bagi cermin. Jadi, pernyataan 4 pun benar. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4 yang jelas-jelas salah hanya di nomor 1 ya. Sedangkan 2, 3, 4 benar. Tapi kita harus mencari jawabannya. Jadi, jawaban yang mendekati adalah 2 dan 4 yang C. Lanjut ke soal nomor 14. Benda X berupa balok yang memiliki titik beku 80 derajat Celcius. Dipanaskan selama 45 menit tanpa henti. Grafik temperatur terhadap waktu diperlihatkan pada gambar. Berikut ini pernyataan mengenai benda X berkaitan dengan grafik di atas. Nah, adik-adik, sebelum kita mencari jawabannya satu persatu, terlebih dahulu adik-adik harus ingat bahwa jika suhu zat lebih dari titik bekunya, maka wujud zat tersebut adalah cair. Dan jika suhu zat kurang dari titik bekunya, maka wujud zat tersebut menjadi padat. Itu ya yang harus diingat. Sekarang kita lihat pernyataannya satu persatu. Pada menit ke-5, benda berwujud padat. Dan pada menit ke-35, benda berwujud gas. Sekarang kita cek. Pada menit ke-5. Nah, pada menit ke-5 berarti di sini ya. Sekarang kita lihat di sini. Di titik ini, suhunya di antara 30 dan 40. Berarti, di menit ke-5 ini, di bawah titik bekunya. Nah, karena di bawah titik beku, maka suhunya menjadi padat. Benar. Kemudian pada menit ke-35, kita lihat menit ke-35 ada di sini. Di antara 80 sampai 90, berarti di atas titik bekunya. Nah, karena di atas titik beku, maka wujudnya adalah cair, bukan gas. Seharusnya cair ya. Sehingga pernyataan nomor 1 salah. Lanjut ke pernyataan nomor 2. Pada menit ke-20 sampai 30, benda tidak menyerap kalor. Kita lihat, pada menit 20 sampai menit ke-30, apakah benda tidak menyerap kalor? Nah, berarti grafiknya dari sini sampai sini. Kalau kita perhatikan dari grafik, grafiknya stabil ya, atau lurus. Nah, grafik yang lurus ini bukan berarti benda tersebut tidak menyerap kalor, tetap menyerap kalor, hanya saja disebut sebagai kalor laten. Apa itu kalor laten? Kalor laten itu disebut juga dengan kalor yang tersembunyi. Kalor di sini tidak untuk mengubah suhunya, tetapi hanya untuk mengubah wujud zatnya saja dari wujud padat ke wujud cair. Jadi, pernyataan nomor 2 juga salah ya. Pernyataan nomor 3. Sesaat setelah menit ke-30, benda mulai menguap. Kita lihat di sini setelah menit ke-30, artinya suhunya naik lagi. Nah, ingat kalau suhunya di atas dari titik beku atau di atas dari 80, maka wujudnya menjadi wujud
cair, bukan terjadi proses penguapan. Jadi pernyataan nomor 3 pun salah. Pernyataan nomor 4, pada menit ke-25 sebagian benda berwujud cair. Nah, di menit ke-25 berarti di sini masih berada di kalor laten. Nah, ingat kalor laten ini adalah kalor yang digunakan tidak untuk mengubah suhunya, tetapi hanya untuk mengubah wujud bendanya saja dari padat menjadi cair. Artinya, di antara suhu 20 sampai dengan 30, sedikit demi sedikit wujud zatnya akan diubah dari wujud padat menjadi wujud cair. Sehingga pernyataan nomor 4 benar. Jadi jawabannya hanya nomor 4 saja ya. Lanjut lagi yuk ke nomor 15. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada dawai adalah, nah adik-adik, cepat rambat gelombang pada dawai dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar F dibagi dengan mu. Nah, V di sini adalah cepat rambatnya. Kemudian nilai F adalah gaya tegangan pada dawai. Sedangkan mu, ini bukan huruf M ya, tapi lambang mu. Mu di sini adalah rapat massa. Rapat massa ini dapat diperoleh dari pembagian antara massa dibagi dengan panjang tali atau panjang dawainya. Nah, sekarang kita lihat ya, apakah panjang dawai mempengaruhi? Nah, panjang dawai ini tetap bisa mempengaruhi walaupun pengaruhnya tidak secara langsung. Yang kedua, massa jenis dawai. Nah, massa jenis dawai ini sama saja dengan rapat massa. Jadi nomor 2 benar. Nomor 3, tegangan dawai ini juga benar, yaitu bagian F ya. Dan nomor 4, diameter dawai berkaitan juga dengan rapat massanya. Sehingga 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Nah, karena tidak ada jawabannya, maka kita harus mencari faktor-faktor utama saja yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada dawai. Nah, kalau faktor utama hanya 2 ini ya, yaitu gaya tegangannya dan juga rapat massanya. Jadi, yang berpengaruh secara langsung adalah tegangan dawai atau F, dan satu lagi rapat massa. Rapat massa sama saja dengan massa jenis. Nah, ini adalah nilai mu-nya. Jadi, untuk faktor yang paling utama yang mempengaruhi cepat rambat gelombang dawai adalah 2 dan 3 yang B. Lanjut ke pernyataan nomor 16. Ditinjau dari saat pembentukannya, batuan andesit termasuk jenis batuan beku. Nah, pernyataan ini benar ya. Batuan andesit terbentuk dari lava yang meletus ke permukaan bumi dan cepat mengeras karena suhu permukaan. Kemudian, memiliki kadar asam kuat. Nah, untuk batuan andesit tidak memiliki kadar asam yang kuat. Seharusnya batuan andesit ini memiliki pH yang netral. Jadi, hanya salah satu pernyataan saja yang benar ya. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 17. Dengan mengabaikan gesekan udara, sebuah batu yang dilemparkan di udara mengalami perubahan momentum yang tetap dalam selang waktu antara sesaat setelah dilemparkan sampai sebelum mengenai permukaan tanah. Nah, adik-adik, perubahan momentum pada selang waktu tertentu diakibatkan karena adanya gaya gravitasi yang bekerja secara konstan pada benda. Nah, karena gaya gravitasi tetap dan percepatan juga tetap, maka perubahan momentum persatuan waktu juga tetap. Jadi pernyataan ini benar. Selanjutnya ke pernyataan bawahnya. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi yang tetap searah dengan arah gerak benda. Nah, jika arah benda dilempar dari bawah ke atas, maka arah gravitasi tetap menuju ke bawah ya. Karena gravitasi berkaitan dengan gaya tarik bumi, sehingga arahnya berlawanan, tidak searah, kecuali bendanya dilemparkan dari atas ke bawah. Nah, itu baru searah antara arah benda dan juga arah gravitasinya. Sehingga pernyataan yang bawah ini salah ya, dan hanya salah satu saja yang benar, jawabannya yang C. Nomor 18. Seberkas cahaya yang merambat dari dalam air ke udara selalu berubah arah menjauhi garis normal. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu ya adik-adik. Ini adalah garis normalnya, kita lambangkan dengan N. Nah, misalnya yang di atas ini adalah udara, sedangkan yang bawah adalah air. Seberkas cahaya merambat dari air ke udara. Nah, air sifatnya lebih rapat dibandingkan dengan udara, sehingga air rapat dan udara kurang rapat.
Kurang rapat artinya renggang ya, sehingga pada saat seberkas cahaya merambat dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat atau yang kerenggang, maka akan menjauhi garis normal. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Dari medium yang rapat ke medium yang renggang, maka dia akan merenggang. Merenggang artinya menjauhi garis normalnya. Sehingga pernyataan yang atas benar. Kemudian pernyataan bawah, cepat rambat gelombang cahaya di dalam air lebih tinggi daripada cepat rambat di udara. Nah, ini terbalik ya. Seharusnya cepat rambat gelombang di udara lebih besar dibandingkan di dalam air. Sehingga hanya salah satu pernyataan saja yang benar, yang C. Lanjut ke soal nomor 19. Suatu zat cair yang dipanaskan dapat mengalami penambahan suhu hingga mencapai titik didihnya. Pada saat mendidih, suhu zat tidak bertambah. Nah, adik-adik, pernyataan ini benar ya. Pada saat mendidih, artinya berada di suhu 100 derajat Celcius, maka suhu zat tersebut tidak akan mungkin bertambah lagi. Karena titik atas suhu bernilai 100 derajat Celcius. Kemudian pada saat mendidih, zat tidak menyerap kalor. Nah, ini salah ya. Seharusnya tetap menerima kalor, tapi namanya kalor laten, atau kalor yang digunakan hanya untuk mengubah wujud zat saja tanpa menaikkan suhunya. Walaupun tidak mengubah suhunya, tetap menyerap kalor hanya digunakan untuk mengubah wujud bendanya dari wujud cair ke wujud gas. Sehingga pernyataannya hanya satu yang benar ya, yang C. Lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini adalah soal terakhir untuk pilihan ganda di OSN 2024 tingkat nasional. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 1000 Newton per meter bertambah panjang 10 cm jika diberi beban 100 Newton. Nah, adik-adik, untuk pernyataan atas ini yang diketahui ada konstanta pegas atau dilambangkan dengan K. K-nya adalah 1000 Newton per meter. Kemudian ada pertambahan panjang 10 cm. Nah, pertambahan panjang dilambangkan dengan delta X. Delta X-nya adalah 10 cm. Kita ubah dulu ke meter ya. Jadi 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, apakah pegas tersebut memiliki gaya sebesar 100 Newton? Kita buktikan menggunakan persamaan F sama dengan K dikali dengan delta X. Jadi K-nya adalah 1000 dikali delta X-nya adalah 0,1. Jadi 1000 dikali 0,1 adalah 100 Newton. Sehingga pernyataan atas benar. Sekarang pernyataan bawah. Jika suatu benda bermasa 10 kg diikatkan pada pegas tersebut, lalu digetarkan akan memiliki periode getaran pegas sebesar 0,628 sekon. Nah, kalau ini kita menggunakan persamaan T sama dengan 2Pi, kemudian dikali dengan akar M dibagi K. Masanya yang ini sebesar 10 kg. Kemudian K-nya, nilai konstantanya berasal dari konstanta pegas yang ini ya, yang 1000 Newton per meter. Kemudian nilai Pi ini sama dengan nilai 3,14. Kita akan mencari nilai periodenya ya. Jadi 2 dikali 3,14, kemudian dikali lagi akar, masanya 10 per K-nya konstantanya 1000. Jadi sama dengan 2 kali 3,14 adalah 6,28 dikali akar. Ini bisa kita coret dulu ya. Jadi 1 per 100 sama dengan 6,28. 1 dibagi 100 adalah 0,01. Akar dari 0,01 adalah 0,1. Jadi 6,28 dikali 0,1. Jadi jawabannya adalah 0,628. Nah, pernyataan bawah juga benar ya. Apakah pernyataan atas dan juga pernyataan bawah berhubungan? Nah, tentu saja berhubungan. Kenapa? Karena nilai konstanta ini berasal dari pernyataan atas ini ya. Jadi jawabannya benar dan berhubungan yang A. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.